Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Kali ini saya mau jawab pertanyaan yang kemarin mengenai kalsium reaktor. Hari ini saya mau pasang kalsium reaktor. Ini dia. Kita mau pasang kalsium reaktor karena ini akuariumnya kan besar. Kalau pakai cairan kayaknya sih lumayan. Jadi kita mau mix sama kalsium reaktor. Apa itu kalsium reaktor? Kalsium reaktor adalah reaktor penghasil kalsium. Nah, jadi dia itu memakai media aragonit. Base-nya itu bahan dasarnya adalah aragonit. Dia penghasil kalsium. Terus udah komplit nih. Di sini ada nih. Ada kalsiumnya, ada karbonatnya, ada strontiumnya, ada magnesium, dan ada potasiumnya. Jadi ada trace-nya sedikit. Jadi memang itu yang dibutuhin sama koral. Jadi dia akan dirilis pelan-pelan. Kita harus larutin dia. Cara ngelarutinnya, kita menggunakan CO2. CO2 akan membuat pH-nya turun. Dia akan larut di pH 6,8. Jadi kalau dia di pH 6,8, dia akan larut dan dia akan ngerilis kandungan ini tadi. Dia akan supply ke akuarium. Jadi dia akan lebih awet, jauh lebih awet. Paling nanti kalau kita udah habis, pasti duluan CO2-nya. Kita tinggal refill CO2-nya. Nanti kita pasang seperti apa cara pemasangannya, ikutin terus. Oke, kita menggunakan kalsium reaktor dari Skims. Ini udah kita pretelin, kita udah buka. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masukin aragonit, si batu-batu aragonitnya ini ke dalam nih. Kita penuhin aja. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah tabung reaktornya, pH controllernya, biar dia tahu ngebaca berapa pH yang ada di tabung reaktor ini. Karena kita butuh 6,8 untuk melarutkan si batu aragonit ini. Jadi dia akan ngedeteksi berapa pH yang akan ada di dalam sini. Terus kita juga persiapkan regulator plus selenoid. Kenapa harus ada selenoid? Karena selenoid ini yang akan memberi komen atau perintah kepada si tabung CO2 untuk stop keluar CO2 saat dia udah dapat di 6,8. Jadi kalau dapat 6,8, dia akan stop untuk supply CO2 ke dalam sini. Tapi dia lewat dari 6,8, 6,9 atau 7,0, dia akan perintah untuk buka lagi CO2-nya untuk supply lagi ke dalam sini. Jadi itu yang digunain. Sama tentunya satu lagi adalah tabung CO2-nya. Kita butuh CO2 buat melarutkan. Ya nanti kita isi airnya dari sini aja. Ini kita tutup dulu. Ini saya dibantu sama anaknya Wagut. Ya berarti lu anaknya Wagut, bener. Oke, ini selangnya kan ada banyak banget nih. Yang penting kita harus tahu urutannya. Kalau ini kebetulan yang eksternal, jadi dia supply airnya, dia akan tarik dari sini. Ini selang buat ambil airnya. Dia akan isi, penuhin airnya di dalam reaktor. Kita akan ambil, ini untuk CO2-nya nih. Ini akan masuk ke selenoid, ke regulatornya. Terus nanti di sini ada tempat untuk pH probe-nya, untuk ngedeteksi berapa pH-nya dia. Sama satu lagi buat keluarnya ini dia. Ini kita bisa kontrol berapa keluarnya dia. Mungkin kita tes dulu dari netes, berapa tetes per detik. Nanti kalau misalnya ternyata kurang, kita bisa lebih besar lagi, kita penuhin kita cepetin lagi tetesannya. Kita aturnya dari sini. Jadi dia harus ada valve-nya. Kita pasang dulu si pH controller. Buat yang baru pertama kali pasti bingung. Karena ini ada banyak banget. Aragonitnya habis berapa lama? Aragonitnya itu bisa habis, mungkin bisa bulanan ya, bulanan sampai bahkan tahunan. Ya tergantung berapa banyak yang dipakai. Kalau tetesannya makin cepat, kita buka full tetesannya, dia akan lebih banyak lagi nih. Lebih cepat lagi habisnya. Mungkin bisa 6 sampai 1 tahun ya untuk habis. Nah, ini ada pH controllernya dari Milwaukee. Sekali lagi hati-hati dengan pH probe karena dia depannya itu kaca gampang pecah. Dan ini harus dipastikan pH probe ini selalu dalam keadaan basah, nggak boleh kering.
Pastikan untuk menggunakan selang khusus buat CO2 karena tekanannya besar. Takutnya kalau misalnya selang aerator, ini kan hampir sama nih dimensinya dengan selang aerator. Cuman bedanya adalah selang ini lebih besar, dia lebih tahan untuk tekanan high pressure ya. Untuk high pressure dia lebih kuat. Kalau misalnya kita pakai selang aerator di mana pressure-nya nggak terlalu keras, terus kita kasih tekanan yang keras, selangnya pecah. Ini nanti akan kita pasang di sana. Terus adaptornya ini, adaptornya CO2, adaptornya si solenoid. Nah, ini kita tancap di Milwaukee. Jadi dia akan memerintahkan si solenoid ini untuk berhenti menyuplai CO2. Yuk, kita pasang. Ini nanti kita isi air dulu. Ini sementara kita tutup dulu. Sebelum kita pakai, kita harus kalibrasi dulu pH probe-nya. Pastikan dia pH-nya benar. Dari sini. Sekali lagi saya dibantu sama anaknya Wagut. Anaknya Wagut. Cairan ini cairan kalibrasi, ini pH 4. pH 4,01. Nah, ini nanti kita pakai buat kalibrasi si pH probe-nya ini, dia harus di angka 4,01. Ini ya, harus hati-hati ya, karena dia ujungnya kaca, dia gampang pecah. Tunggu beberapa saat, dia akan langsung. Nah, ini kan dia masih ngebaca 4,2. Kita kan harusnya 4,01, 4,0 lah ya. Nah, nanti kita kalibrasinya pakai ini, Obeng. Nah, di sini ada tulisannya nih, pH 4. Oh, dia masih nih, dia masih turun 4,1. Nah, ini langsung kita turunin ke 4,0. Nah. Oke, nggak ada pergerakan lagi. Kita udah kalibrasi ke 4,0. Sekarang kita buka, kita bersihin biar dia nggak terkontaminasi dengan pH 4. Pelan-pelan aja, yang penting dia kering sebentar. Oke, sekarang kita ke pH 7. Nah, kita masukin dia ke pH 7. Dia harus ngebaca 7,0. Tungguin sebentar. Ini kan masih di 6,9. Kita set ke 7,0. Putar sedikit. Nah, oke, dia udah di 7,0. Kita udah kalibrasi, aman. Jadi dia selalu akurat. Sekarang kita simpen dulu dia. Lagi ya duanya. Iya, dia perintahin lagi, jalan lagi. Ini udah 67 nih, jadinya dia berhenti. Berarti dia udah nyuplai kalsium ke dalam sini. Ya udah, berarti kondisi di dalam tabung ini dia agak asam nih, 6,6. Berarti aragonitnya udah mulai cair pelan-pelan.
Dia supply ke dalam sini. CO2 kan udah stop tuh. Karena kita minta dia di 6,8 mati. Nanti kalau misalnya dia udah mulai naik lagi pH-nya, mulai ke 69 atau 70, dia mulai aktif lagi, selenoidnya akan buka. Oke, jadi regulatornya udah kita buka. Terus untuk tabung yang kecil ini sengaja kita isi air biar tahu kondisinya kalau CO2 itu mulai nyala, mulai supply ke dalam tabung reaktornya. Kalau dia nggak ada airnya, kita nggak tahu berapa bubble per second yang dia masuk. Terus untuk selenoid ini, dia akan merintahkan kalau kondisi pH-nya udah di 6,8, dia akan stop untuk menyuplai CO2. Jadi ini dibantu sama pH controller juga. Akhirnya dia perintahkan si regulator ini untuk menutup secara otomatis. Hasil dari pH yang udah di bawah 6,8 sampai dengan 6,8, dia akan melarutkan aragonit dan dia menyuplai kalsium, alkalinity, magnesium dan lain-lainnya dan trace elemennya. Ada strontium di sana sama ada apa lagi tadi saya lupa. Lengkap, cuman yang dibutuhkan secara ini ya, maksudnya major lah, lebih ke apa yang dibutuhin sama koral itu yang ada di aragonitnya Karibsi. Nah, ini yang kita supply untuk menghasilkan kalsium dari selang ini. Jadi kita bisa besar atau kecilin berapa banyak yang kita mau masukin. Ini saya sengaja pasang kecil dulu biar dia nggak terlalu kaget. Takutnya kalau kita buka banyak, kita buka besar, naiknya cepet. Kalau naiknya cepet, otomatis si CO2-nya juga lebih boros. Yang penting dia pelan-pelan dia naikin, KH-nya selalu kesuplai dari reaktor ini. Saya rasa itu videonya. Buat yang nanya mengenai kalsium reaktor, itu tadi penjelasannya mengenai kalsium reaktor dan kita udah pasang juga alatnya seperti apa bentuknya, apa aja yang dibutuhin untuk menunjang kalsium reaktor ini bisa bekerja. Ya udah, demikian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.